Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syabaha'idina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berada dalam majelis ilmu pada pagi hari ini, sebuah majelis yang menjadi taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Rasulullah yang dicintai oleh beliau dan nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang bab tentang nafkah. Kali ini kita membahas tentang nafaqatuz zaujah.
Jadi kemarin kita jelaskan ada 3 penyebab seseorang itu wajib memberikan nafkah kepada orang lain. Yang pertama adalah karena hubungan orang tua dan anak. Jadi anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita jelaskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena milkul yamin, yaitu kepemilikan budak dan kepemilikan binatang. Nah, ini wajib bagi tuan dari atau sayyid dari seorang budak untuk memberikan nafkah kepadanya. Demikian juga seseorang yang memiliki binatang peliharaan, maka dia wajib juga untuk memberikan nafkah kepada binatang tersebut. Ini sudah kita bahas dalam 2 pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas penyebab yang ketiga, yaitu zaujiyah, yaitu karena hubungan pernikahan, yaitu suami terhadap istri. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun. Wa nafaqatu zaujati lan utawi paring nafkah maring bojo wadon al mumakkinati kang ngangaken sapa al mumakkinati kang ngangaken jima min nafsiha saking awak dhewene zauja iku wajibatun wajib. Wahia lan utawi nafaqatu zauja iku muqaddaratun kang den tentokaken jumlahe utawa ketentuane. Fa in kana mongko lamun ana sapa azauju bojo lanang iku musiron wong kang gampang rezekine alias sugih, famuddani mongko remut min ghalibi qutiha saking umume bahan makan pokoke zaujah. Wa yajibu lan wajib minal udmi saking lauk pauk wal kiswati lan sandangan ma rupane lauk pauk lan sandangan jarot kang kelaku bihi kelawan ma apa al-adatu adat. Wa in kana lan lamun ana sapa bojo lanang zauj iku mu'siran wong kang miskin, angel rezekine tegese wong kang miskin, famuddun mongko iku sakmud min ghalibi qutil baladi saking kaprae utawa umume makanan pokok daerah. Wa malan barang ya tadimu kang amrih lauk bihi kelawan ma sapa al mu'sirun pira-pira wong kang miskin. Wa yaksunahu lan nganggo pakaian sapa mu'sirun ing ma. Wa in kana lan lamun ana sapa zauj bojo lanang iku mutawassiton wong kang sedengan, ora sugih ora miskin, famudun mongko iku sakmud wa nisfun lan separuh. Wa minal udmi lan iku setengah sangking lauk pauk wal kiswati lan sandangan alwasatu utawi setengah utawa sedang, alwasatu utawi sedang tengah-tengah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa memberikan nafkah terhadap istri yang mumakkinah min nafsiha itu adalah wajibatun wajib. Memberikan nafkah di sini ada kriteria istri yang wajib diberikan nafkah, yaitu az-zaujah al-mumakkinah min nafsiha.
Jadi tidak semua istri itu wajib diberikan nafkah. Tetapi istri yang wajib diberikan nafkah oleh suami adalah istri yang mumakkinah min nafsiha. Apa artinya mumakkinah min nafsiha? Yaitu istri yang secara secara mudah, ya, istri yang bersedia untuk dijima oleh suaminya kapan saja, yang tidak menolak. Ini para ulama menjelaskan ini bisa diketahui jika istri itu memberitahu langsung kepada suaminya. Jadi istri memberitahu langsung kepada suaminya. Dia mengatakan, misalnya istrinya berkata kepada suaminya, kapanpun dia ngomong kepada suaminya, kapanpun kamu ingin melakukan jima, maka saya bersedia dan tidak menolak. Dia mengatakannya secara lisan, atau misalnya dengan surat, atau dengan kalau sekarang ya WA misalnya dan semacamnya. Dia menyatakan itu kepada suaminya, meskipun belum pernah keduanya melakukan hubungan suami istri, tetapi istri sudah menyatakan siap dan tidak akan menolak jika diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Maka perempuan atau istri yang semacam ini yang disebut dengan mumakkinah min nafsiha. Kalau istrinya mumakkinah min nafsiha seperti ini, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Tetapi jika ghairu mumakkinah min nafsiha, istri itu misalnya membangkang, tidak mau tanpa ada uzur syara', menolak tanpa ada uzur syar'i yang dibolehkan oleh syara' untuk menolak, maka berarti tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah. Jika istri itu nasyizah artinya dia melakukan nusyuz, pembangkangan, tidak mau taat terhadap suami, maka tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena pada dasarnya memberikan nafkah terhadap istri itu pada dasarnya, ini hukum dasarnya, itu dilakukan oleh suami setiap hari. Dilakukan oleh suami setiap hari. Bukan bulanan atau mingguan, tetapi harian. Sehingga jika misalnya pada hari ini si istri itu mumakkinah min nafsiha, maka dikasih. Jika ternyata malam ini dia misalnya nasyizah, dia membangkang terhadap suaminya tanpa uzur, maka besoknya dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Ini hukum dasarnya seperti itu. Meskipun dalam prakteknya banyak yang dilakukan memberikan nafkah itu kadang bulanan, terkadang mingguan dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan bahwa memberikan nafkah terhadap istri yang mumakkinah min nafsiha itu hukumnya adalah wajib. Karena wajib, maka berarti kalau dilakukan akan menghasilkan pahala. Dan pahalanya tentu sangat besar sekali bagi suami apabila dia memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di sini yang sangat penting untuk kita sampaikan dan kita nasihatkan kepada para suami adalah bahwa jangan lupa untuk berniat. Jangan lupa para suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya untuk berniat. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu tergantung kepada niat. Sebagian amal perbuatan baik itu sahnya itu apabila disertai dengan niat. Sebagian amal perbuatan baik itu sempurnanya atau diterimanya amal tersebut jika disertai dengan niat. Jika tidak disertai dengan niat sah tetapi tidak berpahala. Ada yang seperti itu.
Nah, contohnya yang kedua adalah memberikan nafkah kepada istri. Apabila seseorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya tanpa niat, pokoknya setiap hari dikasih, atau setiap bulan dia kasih istrinya nafkah. Tetapi suami tidak berniat untuk memberikan nafkah, pokoknya dikasih gitu saja tanpa ada niat. Maka di sini bagaimana? Ya, dia gugur kewajibannya karena dianggap sudah sah. Nah, memberikannya nafkah suami terhadap istri tanpa niat ini dianggap sudah sah. Artinya gugur kewajibannya, nanti di akhirat dia tidak akan mempertanggungjawabkan atau tidak akan dianggap telah menyia-nyiakan kewajibannya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, padahal itu pahalanya sangat besar karena itu adalah hukumnya wajib. Seperti yang kita telah ketahui bahwa pahala wajib, pahala mengamalkan perbuatan yang wajib itu tidak akan terkalahkan dengan pahala melakukan perbuatan yang sunnah. Sebanyak apapun amalan sunnah yang kita lakukan itu tidak akan melebihi pahala dari melakukan pahala yang wajib. Nah, karena dalam hadis qudsi disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, artinya di sini bukan secara hissi, secara fisik, tetapi dia mencari derajat yang tinggi indallah dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Artinya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, yang pahalanya besar, yang mempercepat seseorang mencapai derajat yang tinggi indallah adalah melakukan perbuatan yang wajib. Karena itu tidak selayaknya seseorang itu mengutamakan perkara yang sunnah dari yang wajib. Dalam beramal soleh, maka seseorang harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Syukur-syukur kalau dia bisa melakukan keduanya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Maka ini sesuatu yang lebih utama. Tetapi jika tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan keduanya, maka hendaknya seseorang itu mengutamakan yang wajib dari yang sunnah. Jangan terbalik, lebih mengutamakan yang sunnah, kemudian sesuatu yang wajib itu terabaikan. Para ulama mengatakan man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli, barang siapa yang tersibukkan melakukan perbuatan yang wajib sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah karena sibuknya melakukan yang wajib sehingga tidak sempat melakukan perkara yang sunnah. Dikatakan fahuwa ma'zur, maka dia dimaafkan. Nah, dimaafkan di akhirat dia tidak akan kena masalah. Dia nggak akan disiksa nanti di akhirat gara-gara meninggalkan perkara yang sunnah, tetapi demi untuk menjalankan perkara yang wajib. Semua yang wajib dikerjakan, yang sunnah tidak dia kerjakan. Maka di akhirat apa? Dia ma'zur, dia dimaafkan, dia tidak diazab karena hal itu. Sebaliknya man syaghalahu naflu 'anil fardhi, seseorang yang tersibukkan untuk melakukan perkara yang sunnah sehingga dia lupa dengan perkara yang wajib. Kesibukannya melakukan perkara yang sunnah menjadikan dia meninggalkan perkara yang wajib. Fahuwa maghrur, maka dia itu tertipu.
Dia menganggap di dunia ini sebagai orang yang ahli dalam ibadah, dia banyak pahala yang dia dapatkan. Mungkin juga dia merasa sebagai orang yang utama, orang yang mulia. Tetapi ketika dia mati, dia mengetahui bahwa dia nggak memiliki amal perbuatan atau tidak mengumpulkan pahala kebaikan, kecuali hanya sedikit saja atau bahkan bisa jadi sama sekali tidak. Itu maghrur. Dia nggak mendapatkan apa-apa dari perbuatan amalan sunnah yang dia lakukan karena dia tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan. Nah, tentu yang paling utama adalah seseorang dia sibuk melakukan kewajiban kemudian menambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Maka itu yang paling utama yang hendaknya kita bisa mengusahakannya untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Nah, di sini sebelum kita masuk pada masalah, karena ini ada sebuah faedah yang penting untuk kita sampaikan. Banyak di antara para suami itu yang lupa untuk niat ketika dia memberikan nafkah. Padahal ini adalah perkara yang wajib. Dan perkara yang wajib adalah amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah untuk bisa mempercepat seseorang mendekatkan diri kepada Allah, artinya untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Kalau seseorang lupa, maka luput pahala itu. Pahala itu tidak dia dapatkan. Pahala wajib, bukan pahala sunnah. Memberikan nafkah kepada istri, pahalanya lebih besar daripada pahala mengerjakan puasa sunnah. Lebih besar daripada mengerjakan sholat sunnah. Lebih besar daripada berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Karena itu jika suami sampai kemudian lupa niat, memberikan nafkah lillahi ta'ala terhadap istrinya, maka dia akan merugi nanti di akhirat. Memang gugur kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, untuk itu bagi para istri hendaknya mengingatkan suaminya. Kalau dia diberi nafkah, maka diingatkan suaminya. Sudah niat atau belum, Mas, misalnya. Kalau memakainya begitu, sudah niat atau belum? Kalau belum, niat dulu. Kasihan nanti, apalagi kalau suaminya itu mendapatkan nafkah itu dengan susah payah, dengan bekerja keras, banting tulang siang malam misalnya. Masa siang malam harus ada istirahatnya. Misalnya ini ibaratnya, artinya dia bekerja sangat keras, banting tulang. Begitu pulang dikasihkan nafkah kepada istrinya, nggak niat lagi. Kan kasihan, sudah susah payah nggak dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Nah, maka para suami harus ingat tentang pentingnya niat ini. Innamal a'malu binniyat. Kemudian para istri hendaknya mengingatkan suaminya. Kasihan nanti suaminya nggak dapat pahala dari amal yang dia lakukan, yang itu merupakan amal wajib, amalun wajibun, amal yang hukumnya adalah wajib. Demikian juga para orang tua ketika memberikan nafkah kepada anaknya, itu juga jangan lupa untuk berniat. Dan bagi para anak seperti kalian ini, maka kalian harus mengingatkan orang tua agar berniat ketika memberikan nafkah. Kalau misalnya mau mengirim, kemarin sudah kita jelaskan, mau mengirim uang misalnya, diingatkan agar mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Meskipun kalau sudah lewat balik tadi atau sudah besar, bukan lagi kewajiban tetapi merupakan amalan ihsan yang juga penting untuk menghadirkan niat lillahi ta'ala, yaitu niat memberikan nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah faedah yang sangat mendesak menurut saya untuk diketahui oleh semua orang, karena ini
sebuah kewajiban yang terabaikan, sering terabaikan niatnya. Kalau orang sholat, rata-rata sudah niat. Kalau orang puasa, rata-rata sudah tahu bahwa puasa itu harus niat. Orang haji, orang zakat, rata-rata sudah tahu bagaimana niatnya. Bahkan kalau ada orang mengeluarkan zakat, belum tahu, sering bertanya, misalnya, Pak Ustadz gimana niatnya mengeluarkan zakat? Dia bertanya seperti itu karena dia tahu bahwa itu adalah amal-amal yang harus disertai dengan niat. Bagaimana niatnya sholat, bagaimana niatnya puasa. Selalu seperti itu karena memang ibadah-ibadah itu bukan hanya tidak diterima tanpa niat, tetapi juga tidak sah jika tidak disertai dengan niat. Seseorang dia sholat tanpa niat nggak sah. Tidak sah, kalau tidak sah otomatis ya nggak diterima, tidak berpahala. Seseorang berpuasa tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Seseorang haji, seseorang puasa tidak niat, maka puasa hajinya tidak sah. Dan otomatis juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpahala. Sehingga ibadah-ibadah ini yang selalu diperhatikan masalah niatnya. Tetapi ada hal yang merupakan kewajiban, yaitu memberikan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, yang terkadang suami atau seorang ayah itu lupa dengan niatnya. Maka sungguh kasihan nanti jika itu terus berlanjut sampai dia mati, tiap hari memberikan nafkah istrinya tanpa ada niat sama sekali. Karena itu ya diingatkan bagi para istri, misalnya suaminya nggak ngaji sehingga nggak mendengar ini, maka yang ngaji istrinya, maka istrinya mengingatkan suaminya. Kalau yang ngaji suaminya, maka sekarang sudah tahu bahwa niat ini perkara yang sangat penting untuk untuk dilakukan bagi seorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya. Mengingat di sini sudah dikatakan apa? Wajibatun. Jadi nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun, wajib hukumnya. Karena itulah maka berarti pahalanya sangat besar. Karena pahalanya sangat besar, maka seseorang harus berniat agar pahala yang dimaksud itu bisa diperoleh oleh seorang suami. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan wahiyya muqaddaratun. Dan nafaqatu zaujah itu muqaddarah, sudah ditentukan, ya, muqaddarah. Jadi ada ketentuannya dalam syariat Islam, itu ada ketentuan-ketentuan di dalam memberikan nafkah kepada istri. Nah, ketentuan itu berdasarkan kondisi dari suami. Fa in kana zauju, dibagi menjadi 3. Fa in kana zauju musiran famuddani min ghalibi qutiha. Apabila suami itu tergolong sebagai musir. Musir itu ya bahasa sederhananya dia kaya, rizkinya luas, rizkinya mudah. Maka 2 mud yang wajib diberikan suami kepada istrinya adalah 2 mud makanan pokok daerah. Daerahnya sama, daerahnya istri, bukan daerahnya suami. Karena bisa jadi suami dan istri itu berada di daerah yang berbeda. Misalnya orangnya orang Indonesia, tapi istrinya orang Arab sana misalnya. Atau kebalikannya, suaminya orang Arab, orang Eropa, atau orang mana Amerika misalnya. Istrinya orang Indonesia. Tinggalnya istrinya di Indonesia, suaminya ada di sana tinggalnya, sesekali saja datang. Maka di sini dikasih makanan Amerika atau makanan Indonesia? Ya makanan Indonesia. Dikasih makanan Arab atau makanan Indonesia? Ya makanan Indonesia. Atau sebaliknya. Jadi sehingga dikatakan di sini apa? Min qutiha, bukan min qutihi. Bukan
bahan bukan makanan pokok daerah suami, tetapi makanan pokok daerahnya istri. Nah, di istri kalau di Indonesia itu ya makan nasi, berarti nafkahnya berupa nasi, makanan pokok daerah ya nasi. Kalau di Timur Tengah misalnya roti, ya roti. Nah, tergantung bahan makanan pokok daerah di mana istri itu tinggal. Nah, karena ada keluarga itu, suami istri itu yang seperti itu. Ada yang memang setiap hari dia bersama, suami sama istri itu berada di daerah yang sama, tiap hari tinggal bersama. Ada yang suami istri itu tidak tinggal bersama. Nah, terutama mungkin bagi bagi yang berpoligami, istrinya bercabang-cabang. Ada cabang di Jakarta, ada cabang di misalnya di Malaysia, ada cabang orang kaya. Orang kaya kan duitnya banyak, kemana saja dia bisa. Nah, sekali pengen ke Malaysia, tinggal beli tiket langsung pergi. Mau ke Australia, mau ke Amerika, tinggal duitnya banyak. Nah, sehingga istrinya misalnya ada 4, ada di luar negeri dan sebagainya. Ini hanya menggambarkan saja ya, menggambarkan saja. Dia dengan mudah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka di sini nafkahnya ya tergantung daerah istri tersebut, bukan ngikuti sini. Istrinya misalnya orang Timur Tengah dipaksa makan nasi ya nanti bisa sakit ya, dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah bahwa suami yang musir, yang dia berkecukupan, kaya, bahasa sederhananya itu adalah dia adalah orang yang kaya, maka kewajiban dia setiap hari memberikan nafkah kepada istrinya itu adalah 2 mud makanan pokok daerah istri. Dan wajib untuk juga memberikan lauk pauknya. Bukan hanya sekedar kalau di sini nasi, bukan nasi saja, nggak ada lauknya, nggak bisa dimakan nanti atau nggak enak dimakan. Wal kiswah dan juga pakaian. Nah, pakaian yang berlaku kebiasaan berlakunya seperti apa, lauk pauknya biasanya seperti apa, kemudian pakaiannya biasanya seperti apa. Di setiap daerah itu kan beda-beda. Di Indonesia saja misalnya di Jawa Timur, kemudian di di Sumatera, di Riau misalnya, maka kebiasaan makan lauk pauknya itu berbeda, pakaiannya terkadang juga berbeda. Di setiap daerah itu ada perbedaan-perbedaan kebiasaan yang berlaku. Maka itu disesuaikan semuanya dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri ini tidak hanya makan dan minum saja, ya, bukan hanya makan dan minum saja, tetapi ada hal-hal yang menyertai yang terkait pembiayaan yang terkait dengan kebutuhan dari dari istri tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan apabila suami itu kaya di sini dia memiliki harta yang mencukupi untuk sisa umurnya yang ghalib, yang umum, dan lebih dari itu 2 mud. Dia memiliki harta yang mencukupi sisa umur dia dan lebih 2 mud, maka wajib baginya untuk memberi nafkah setiap harinya 2 mud, yaitu berupa bahan makanan pokok daerah yang tadi sudah kita sebutkan. Dan di sini
dalam keadaan sudah wajibnya itu dalam keadaan sudah siap saji. Artinya sudah siap untuk hidang, sudah siap untuk dimakan, bukan dalam bentuk mentah, bahan makanan pokok yang mentah. Tetapi suami mempersiapkannya dalam bentuk sudah siap saji. Ini kita bicara tentang hukum dasar. Tetapi kalau kemudian ada semacam kesepakatan suami istri, maka itu nanti hal yang berbeda. Kita sekarang bicara tentang hukum dasar. Kalau hukum dasarnya itu bahkan diberikannya itu setiap hari. Itu hukum dasarnya. Jadi setiap hari ketika bangun tidur terbit fajar shodiq itu suami melihat. Suami melihat tentang apa yang dimilikinya. Ketika terbit fajar dia melihat kondisinya. Apakah dia memiliki harta tadi yang mencukupi sesuai kriteria yang tadi atau tidak. Maka kalau dia memilikinya, yaitu memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan dia plus 2 mud, mencukupi dia untuk tadi ghalib pada umumnya sisa umur dia, plus kemudian ada tambahan 2 mud, maka ketika itu berarti dia tergolong sebagai orang kaya, maka dia wajib hari itu memberikan 2 mud. Bisa jadi besoknya beda, besoknya ternyata nggak seperti itu, dia miskin, maka berarti 1 mud. Oh dia sedang, nanti 1 mud setengah. Jadi kewajibannya itu setiap hari. Ini hukum apa? Hukum dasarnya. Hukum dasarnya seperti itu. Dan yang diberikannya itu dalam bentuk sudah siap saji, sudah dimasak oleh suaminya, atau suaminya punya pembantu yang memasakkannya, atau dibelikan dalam bentuk sudah matang untuk siap dimakan. Itu hukum dasarnya. Tetapi kemudian bisa berubah sesuai dengan kesepakatan suami istri yang saling memahami dan saling ridho di antara keduanya. Karena kalau di Indonesia misalnya istri itu memberikan nafkah itu bukan setiap hari pada umumnya. Karena kalau setiap pagi pertama ya merepotkan, yang kedua kayak gimana gitu ya. Pada umumnya, ini kita bicara pada umumnya, kayak suaminya kayak pelit gitu, sehingga harus setiap hari dikasih kasih makan lagi, cuma makan saja misalnya, nggak dikasih duit atau nggak dikasih uang belanja, hanya tiap hari misalnya dibawa ke warung Padang setiap pagi misalnya, atau dibawa ke warteg setiap pagi, kan kayak janggal kalau dalam tradisi di Indonesia. Sehingga kemudian dalam tradisi di Indonesia semacam ada kesepakatan. Ini sesuatu kalau sudah saling ridho, sudah disepakati oleh suami istri, maka menjadi tidak masalah. Misalnya kita kasih setiap bulan sekian. Setiap bulan sekian, misalnya istri juga ridho untuk memasakkannya, untuk memasaknya, bahkan juga untuk suaminya. Karena jika dipaksakan mengikuti ketentuan yang seperti ini, tentu ini dan menyalahi yang biasa berlaku di masyarakat. Jika tidak saling memahami, maka ini tentu sesuatu yang baik. Jika tidak saling memahami, maka nanti bisa terjadi kehancuran dalam rumah tangga itu. Istrinya nggak mau masak misalnya, maunya cuman cuman makan saja maunya, nggak mau masak, nggak mau bersih-bersih, nggak mau menjaga rumahnya dengan baik dan seterusnya. Kemudian suaminya setiap hari ngasihnya sedikit-sedikit, dikasih sedikit-sedikit. Nanti istrinya menganggap suami saya ini suami yang pelit.
Nah, kalau sudah menganggap begitu suami saya suami yang pelit, nanti udah masalah ini. Terus suaminya nanti akan bilang istri saya ini pemalas. Nah, akhirnya apa? Terjadi cekcok dan bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Karena itu dalam berkeluarga itu kunci utama awalnya harus ada pemahaman, saling pemahaman terhadap istri dan suami itu ada kesepemahaman. Jadi membuat sebuah semacam kesepakatan tidak formal antara suami istri tentang hak kewajiban yang harus keduanya lakukan, tentang pembagian tugas dan semacamnya, yang menjadikan keduanya itu saling memahami, saling mengerti, saling ridho satu dengan yang lain, yang kemudian tidak akan menimbulkan kesalahpahaman ketika keduanya melakukan melakukan hal-hal dalam keluarga itu. Nah, tetapi kita perlu untuk mengetahui hukum dasarnya. Hukum dasar dari pemberian nafkah ini, kewajiban suami terhadap istri, bahwa pada dasarnya memang nafkah itu diberikan pada setiap hari. Yaitu ketika habis subuh, fajar shodiq sudah terbit, maka suami melihat kondisi dirinya. Kalau dia tergolong sebagai orang yang kaya tadi, perhitungannya apa? Dia memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan dia sampai umur pada umumnya. Kemudian dia memiliki sisa 2 mud atau lebih. Maka di sini dia berarti memberikan istrinya hari itu 2 mud. Besok dilihat lagi bagaimana kondisi dia. Jika tergolong kaya maka 2 mud. Besok dia dilihat lagi, ternyata dia hari itu miskin, maka berarti 1 mud, dan seterusnya. Nah, itu aturan dasarnya. Kalau kemudian dan disajikan tadi dalam bentuk sudah siap untuk saji, siap untuk dimakan. Itu dari sisi makanannya. Dari sisi lauk pauknya itu juga disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Daerah istri itu tadi makanan pokoknya itu disesuaikan dengan makanan pokok daerah istri. Demikian juga lauk pauknya yang layak di daerah itu seperti apa? Apa lauk pauknya yang layak? Oh, di daerah itu tahu tempe sudah cukup misalnya, ya sudah. Itu berarti sudah layak. Oh, di daerah itu harus ada ikan misalnya, maka yang layak adalah ikan. Oh, di daerah itu lauk pauknya entah, saya nggak hafal nama lauk pauk misalnya. Ini apa? Ini disesuaikan dengan kondisi dari daerah tersebut. Demikian juga pakaiannya. Pakaiannya itu juga disesuaikan. Nanti akan ada rincian lagi soal soal pakaian. Hadirin rahimakumullah, wa in kana mu'asiran famuddun min ghalibi qutil balad. Sekarang yang kedua adalah jika suami itu adalah orang yang mu'asir, orang yang miskin. Maka di sini 1 mud. 1 mud yang kewajiban suami kepada istrinya itu 1 mud. 1 mud itu kan 1 cakupan telapak tangan sedang. Itu 1 mud. Jadi 1 mud itu segini. Kalau ukurannya dikilokan atau di ukuran kilo atau on, itu sekitar setengah kilo. Sekitar setengah kilo atau 5 on. Sebagian ada yang mengatakan sampai 6 on atau 7 on. Itu 1 mudnya. 1 mudnya. Nah, setiap hari segitu kalau dia orang yang miskin. Kalau dia orang yang kaya maka berarti 2 mud. Berarti 1 kilo 1 harinya. Ukuran makanannya itu 1 kilo.
Ya nggak habis kalau istri makan satu hari segitu. Tetapi itu begitu ukurannya. Kalau dia wama ya'tadimu bihil mu'sirun, dan juga lauknya disesuaikan. Kalau orang miskin kan beda lauk pauknya dengan orang yang kaya. Semuanya disesuaikan dengan kondisi dari suami. Wa yaksunahu, dan pakaiannya juga disesuaikan. Dengan pakaian orang miskin tentu berbeda dengan pakaian orang kaya. Wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun wa minal udmi wal kiswah al wasat. Nah, jika suami itu adalah sedang, tidak musir, tidak mu'sir, tidak kaya juga tidak miskin, tetapi dia sedang-sedang saja ekonominya, tetapi tadi ukurannya sudah kita jelaskan, maka yang makanan yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah 1 mud setengah. Lauk pauknya dan pakaiannya itu juga sedang. Sedang antara orang yang kaya dan antara orang yang miskin. Nah, di sini. Nah, ini juga harus difahami, hal yang seperti ini juga dipahami oleh si istri. Bukan hanya oleh suami. Istri harus tahu kondisi suaminya itu tergolong yang mana, musir atau mu'asir atau mutawassit, dia tengah-tengah. Karena kalau istri nggak paham, nanti juga menjadi repot. Suaminya tergolong mu'asir, tapi istrinya menuntut suaminya itu musir. Dengan bahasa mudahnya, si suami itu orang miskin, tetapi istrinya bergaya-gaya misalnya. Artinya dia menuntut suaminya itu dia menuntut nafkah dari suaminya itu seperti nafkah yang diberikan orang kaya kepada istrinya. Nah, maka nanti jadi masalah juga. Artinya istrinya tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh suami, padahal suami memberikannya sudah sesuai dengan ketentuan kondisi dia. Nah, maka ini nanti akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Maka tadi sudah kita katakan kesepemahaman di antara suami istri itu harus paham. Seorang istri kan dia mestinya sudah tahu bagaimana suaminya itu, apa kerjanya misalnya, apakah dia tergolong orang kaya, apakah suaminya itu tergolong orang pas-pasan, sedang-sedang saja, apakah suaminya tergolong orang miskin. Dia kan sudah tahu ketika menikah dengan dia. Nah, sudah tahu sehingga sudah memperkirakan. Sebelumnya dia harus kan mengenalnya terlebih dahulu. Beda kalau ditipu. Seperti pada masa sekarang, banyak orang yang nipu. Setiap datang misalnya calon suaminya bawa mobil, ternyata mobil pinjaman atau mobil rentalan misalnya, ganti-ganti lagi mobilnya kayak di sinetron misalnya. Setiap datang mobilnya ganti-ganti, sehingga wah ini orang kaya ini calon suaminya. Nah, begitu menikah ternyata jangankan mobil, sepeda motor aja nggak punya misalnya. Maka di sini ya dia berdosa karena dia sudah menipu. Meskipun dia nggak ngomong sebenarnya kan, dia cuman kalau datang pakai itu gitu saja. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini perlunya apa? Perlunya memang suami harus berilmu dan istri juga harus berilmu untuk kemudian bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang tidak terjadi perselisihan di antara keduanya. Termasuk dalam hari ini adalah tentang nafkah. Hadirin rahimakumullah. Jadi lauk pauk dan pakaian itu juga disesuaikan dengan pertama dengan kondisi daerah. Daerahnya itu berbeda, lauk pauknya jenisnya berbeda, kemudian pakaian juga berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan daripada suami, apakah suami tergolong sebagai musir, mu'sir atau sebagai mutawassit. Ini. Kemudian juga bahkan sebagian ulama itu sampai merinci hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami. Bahwa istrinya misalnya sekali-kali ya diberi daging. Nah, enggak setiap hari sayur, paling enggak misalnya sebulan sekali, seminggu sekali itu dikasih makanan lauk yang berupa daging. Kemudian juga meskipun beda kadar dan berapa kalinya itu berbeda-beda tergantung pada kondisi dari suami. Suami mampunya memberikan daging kepada istrinya misalnya seminggu sekali, ya seminggu sekali. Mampunya misalnya sebulan sekali. Disesuaikan dengan kondisi. Mampunya cuman dagingnya ya cuman satu cuil misalnya, ya, itu semuanya tergantung kepada kemampuan daripada suami dari sisi jenisnya. Bisanya daging ayam, bisanya daging yang lebih mahal, kambing atau daging sapi misalnya, maka disesuaikan dengan kondisi daripada suami dan juga berapa kalinya dalam setiap minggu atau setiap bulan, itu juga tergantung pada keadaan suami. Tetapi sesekali wajib bagi suami itu memberikan istri makan berupa daging. Kemudian juga buah-buahan juga wajib bagi suami memberikan buah, meskipun tidak setiap hari, sesuai dengan musimnya. Sekarang musimnya durian misalnya, atau sesekali dibelikan buah durian, atau musimnya rambutan, musimnya apel dan sebagainya, kan buah-buahan itu musim-musiman. Itu juga diberikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian itu dari sisi makanan ya, dari sisi makanan. Dari sisi tempat tinggal itu juga disiapkan. Tempat tinggal tidak harus dibeli, juga bisa tempat tinggalnya itu adalah berupa rumah sewaan yang disewa oleh suami. Jadi tempat tinggal juga dipersiapkan untuk istri. Nah, tempat tinggal di sini harus memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur itu misalnya ada dapurnya, rumahnya itu ada dapurnya untuk masak, ada kamar kecilnya, ada WC-nya, ada kamar mandinya, itu ada. Kemudian ada satu kamar tidur, ada kamar tidurnya, kemudian ada kasurnya, kasur untuk tidur itu juga ada. Kemudian juga disiapkan selimutnya untuk tidur agar tidak kalau dingin tidak kedinginan. Kemudian juga disiapkan ada bantalnya kalau tidur. Ini semuanya hal-hal yang terkait dengan tempat tinggal. Jadi bukan hanya rumah kosongan, tetapi juga disiapkan di situ ada yang harus ada, unsur yang harus ada, yang memang dibutuhkan adalah dapur, kemudian kamar kecil atau WC, kamar mandi, kemudian ada satu kamar tidur. Di kamar tidur itu ada kasurnya, ada bantalnya, ada selimutnya. Itu yang wajib disiapkan bagi suami untuk istrinya terkait dengan tempat tinggal. Juga harus ada lampu penerangnya, bukan gelap. Lampu penerangnya tidak harus listrik, tetapi yang jelas ada penerangannya di rumah tersebut. Ini yang mesti juga disiapkan oleh suami untuk istrinya. Juga alat-alat kebersihan untuk rumah, misalnya sapu, kemudian
apa? Kalau untuk alat-alat kebersihan di sini kebersihan rumah juga kebersihan badan si istri itu. Misalnya sikat gigi, odol, sabun misalnya. Nah, ini juga disiapkan oleh suami untuk istrinya. Biar istrinya mandi bisa membersihkan badannya, badannya biar nggak busuk baunya. Maka di sini juga disiapkan alat-alat kebersihan untuk rumahnya juga untuk istrinya. Pakaian di sini ini berdasarkan musim. Setahun itu 2 kali untuk pakaian. Musim panas dan musim dingin. Karena biasanya pakaiannya itu berbeda antara pakaian di musim panas dan pakaian di musim dingin. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang meliputi makanan, tadi sudah kita jelaskan, kemudian pakaian juga, kalau makanan termasuk lauk pauknya, kemudian pakaian, kemudian juga tempat tinggalnya. Yang harus dicukupi oleh suami untuk istrinya. Tapi ingat, istri tadi yang wajib diberi nafkah adalah istri yang mumakkinah min nafsiha. Kalau dia termasuk istri yang nasyizah, maka tidak lagi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Besok masih kita lanjutkan tentang nafkah suami terhadap istri ini, insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.